Yuk. 3, 2, 1. Ya, Dulur Sultan masih di podcast Gen Mood Stasiunnya Generasi Muda. Tadi Hani juga udah bincang-bincang sama komunitas Serades, dan kita bakal bincang-bincang lagi, talking lah tentang informasi-informasi tentunya terkait komunitas ini. Dan juga Dulur Sultan jangan lupa untuk follow Instagram kita di sultantv.co, atau juga bisa nonton live streaming kita di website, YouTube, dan juga fanpage Facebook kita di sultantv.co. Dan juga pastinya bakalan dapetin informasi yang menarik, teraktual, terupdate, dan juga terpercaya pastinya dari sultantv.co. Anda bisa akses dari manapun, kapanpun, dan juga se-Indonesia bisa live streaming. Jadi kalau Anda lagi ada di daerah selain Provinsi Banten, itu bisa banget nonton. Mau di mana? Pulau Jawa bisa, Sumatera bisa, Sulawesi bisa. Jadi bisa diaksesnya sangat mudah sekali. Ke Instagram juga bisa @langsung sultantv.co. Jangan lupa pokoknya follow. Kalian berdua juga ini harus follow ya. Ya, siap. Harus follow juga nih. Dan masih sama dua cowok ganteng nih di samping Hani. Ini masih dari komunitas Serades juga tentunya. Kita tadi sudah bahas-bahas dan juga sudah bincang-bincang banyak hal, dan salah satunya juga tadi sempat terjeda. Tadi Kang Wijak sudah sempat mau jelasin, tapi sama Hani dipotong nih. Dulur Sultan, gak apa-apa ya Dulur Sultan, kita bakal dengar ulang nih dari dan Ridwan dan juga Kang Wijak sendiri pastinya punya penjelasan khusus. Nah, tadi yang terpotong tuh terkait tata cara mungkin ya. Tadi kan bilang katanya ternyata di Serades sendiri sudah banyak sekali anggotanya, sekitar 100 orang lebih. Dan juga apakah memang dari anggota-anggota tersebut juga memang aktif, kemudian juga memang gimana sih caranya apabila memang dari Dulur Sultan sendiri nih ternyata ada yang minat, pengen banget sih kok aku juga aku nggak bisa desain gitu misalnya, kayak Hani nggak bisa desain nih Dulur Sultan, gimana sih caranya kalau misalkan Hani pengen daftar Serades, boleh nggak, maksudnya ikut komunitasnya boleh nggak, apakah ada ketentuan atau tata cara khusus, misalnya harus bisa desain, harus punya karya yang keren, harus punya apalah gitu misalnya, apakah memang ada? Kita dengar jawabannya langsung dari Kang Wijak. Mungkin tadi kan dipotong sama Hani ya. Silakan Kang Wijak dijawab gimana nih? Untuk tata cara rekrutmen ya. Jadi kalau kita sendiri sih nggak ada patokan khusus. Wah, orangnya harus bisa desain dulu, harus mahir, harus fokus di desain. Enggak juga. Karena kita wadahnya ini kan buat sharing ya. Jadi buat teman-teman belajar juga yang dari nol pun ada gitu yang masuk ke Serades. Jadi mereka cuma nge-DM lewat Instagram kita ya. Kemudian nanya-nanya gimana komunitasnya. Terus kita kasih tahu, jelasin begini-begini, aturannya begini-begini. Dijelasin nggak aturannya gimana, Man? Jelasin dong. Aturannya gimana? Jelasin Ya, dong. Gimana gue nggak ada. hafal lu. Oh, ada khusus aturan-aturannya gitu ya. Iya. Oke, gimana nih Kang Ridwan, mungkin hafal? Ada Sedikit sih. ya, ada Sebenarnya di sedikit. Instagram itu kan ada namanya komunitas.serades. Nah, silakan kunjungin di Oke. GD. Nah, sekarang Di Serang. Apa tadi? komunitas.serades. @komunitas.serades. Oke. Nah, di Instagram itu di bawahnya ada link. Tinggal diklik aja. Oke. Nanti situ ada namanya pendaftaran Serades. Formulirnya. Formulirnya. Tapi kalau misalkan mau kenal lebih jauh, chat aja adminnya. Chat aja adminnya. Iya, nanti kita Kalian jawab. berdua jangan-jangan. Ada lagi. Ada ya, lah, ada ada adminnya lagi. gitu ya. Oke. Iya. Jadi Ya, semudah itu. satu sih syaratnya, Apa? punya niat. Kalau nggak punya niat, Nggak bisa. nggak bisa, Iya, gitu. soalnya di sini nih bukan cuma apa namanya, anggota Serades tuh hampir semua yang megang admin Serang deh kayaknya. BPD Serang. Oh yang iya, itu tuh ada. luar biasa. Terus Polres, Polresta. Pokoknya Polres yang ada di Serang ini punya GD, punya GD lagi, punya Serades. Aduh, punya Serades. Punya Dulu lu Serades. megang koni. Megang koni dulu. Iya dulu. Jadi emang orang-orang Serades tuh ada yang niat banget, dan udah pegang semua di kota Serang itu kumpul. Jadi kalau misalkan pengen gabung, minimal sopan ya, dan santun kalau nanya juga gitu tuh. Insya Allah kok kalau kita hanya bisa jawab, kalau udah gabung kita jawab gitu tuh kalau ada pertanyaan apapun, dan kita bantu buat belajar dari nol. Oke, siap. Kalau nol banget beneran tadi, nol banget, gak bisa sama sekali, gak bisa gitu, gue gak bisa desain, pengen banget tapi bisa. Nanti kan kita ada forum sharing-sharing, ketemu di event meetup. Nanti bisa sharing-sharing lebih intensif di situ gitu.
Soalnya saya juga masih belajar. Belajar. Saya masih belajar sama orang-orang yang senior gimana cara bikin produk desain, ngejualnya di marketplace Benar. gimana gitu loh. Ada ada juga loh di anggota kita tuh yang jualan tutorialnya dari nol sampai beneran dia bisa jualan. Nah, itu. Aset Dari digital. nol. Tapi itu dijual kan, dijual untuk seluruh Indonesia. Nah ini kalau kalian gabung di Serades, kalau tinggal dideketin aja tuh orangnya, itu bisa minta dapet. kan dapat. Iya. Ya jalur sih ya. Maksudnya gabung dulu aja deket sama dulu aja, kita. ya. Nanti kalau misalkan kamu cocok dan emang punya niat yang besar, Besar. pasti kita bantu gitu Oke, tuh oke, buat oke. belajar ya. Tapi sejauh ini ada nggak yang benar-benar awalnya pas masuk nggak punya skill sama sekali untuk desain, tapi ternyata pas sudah di Serades dia ternyata ya mau belajar dan bisa gitu, gimana? Dan mereka juga bisa menjual produknya sendiri gitu, gimana? Ada Ada sih, cuma nggak kayak expose kali mana. Iya. Ada. aja. Ada, soalnya pernah ada yang ngechat, "Kak, saya mau gabung tapi saya belum bisa desain," gitu tuh. Ada yang pernah ngechat kayak gitu kan Gitu. Oh, di Instagram. Oh ya nggak apa-apa, katanya gabung aja. Nanti di dalam banyak teman-teman yang senior nanti bisa ngebimbing katanya gitu. Iya, tapi kita belum ngeliat sih mana orangnya, Progresnya nggak progresnya kelihatan. siapa. Karena rata-rata emang orang yang udah bisa yang masuk rata-rata loh. Karena emang kita kan nge-share-nya juga, kita ngebaginya ke komunitas-komunitas yang udah ada di luar Serang gitu kan. Jadi kalau lo kan udah gabung nih iya. di luar Serang, kenapa nggak gabung ke kita aja yang udah di Serang gitu tuh. Nah jadi kan orang-orang udah bisa sebenarnya dikumpulin gitu. Ada orang percetakan, orang yang udah punya bisnis kaos segala macam, Yang tukang undangan. tukang undangan, semuanya ada, semuanya ada. Nyari yang Jadi kalau kita freelance ya kita kan misal freelance. Iya. Freelance kita malas ke percetakan. Kita tinggal hubungin orang di situ Nah, aja. itu gunanya Ada. grupnya. Gunanya grup aja. luar biasa, Kadang luar biasa. ada yang cuma nanya, "Ini jenis kertas apa sih kayak gini?" gitu tuh. Iya. Ya hal yang kayak gitu kita bisa jawab di Serades gitu. Gitu loh. Sekedar sharing emang kan enak kan, kita satu regional, dekat, kita tahu mana tempatnya, kita tinggal samperin doang gitu. Jadi emang itu fungsinya sih Serades. Sharing, berbagi dan berbagi dan kolaborasi gitu. Kolaborasi gitu ya. Mm-mm. Nah, udah berapa lama sih Serades sendiri sampai sekarang? Setahun Maret. baru Maret. setahun. Baru banget. Iya, baru banget. 2019 Maret. Mm-mm. Sampai- Iya. Ya Maret. Kita lagi galau-galaunya itu ya di pemerintahan gitu ya. Iya. Galau-galaunya kenapa ini kita nggak punya patokan desain capek segala macam, udah kita buat jadi. Mm-mm. Awal mulanya kalian berdua ini tercetus untuk membuat komunitas Serades. Itu tujuan pertama yang paling pertamanya, apakah cuma gara-gara tadi galau atau apa sih yang paling ingin sekali dilakukan? Kalau jujur saya pribadi ya. Kalau saya pribadi karena dulu masih statusnya karyawan di lembaga pemerintahan, Oke. saya pengen ada unsur di luar pemerintah Oke. yang bisa mensupport program-program pemerintah di bidang kreatif. Heeh. Dalam hal ini graphic design gitu loh. Soalnya saya iri sama orang-orang yang di Jogja, di Bandung. Mereka udah nge-branding kotanya gitu loh. Iya kan? Di Serang kenapa nggak bisa gitu loh. Nah, makanya dalam kesempatan itu saya pengen bikin komunitas yang mumpung saya lagi ada di dalam lembaga pemerintahan, nanti kita bisa kolaborasi sama pemerintah gitu loh. Akhirnya ayolah bikin sekalian ya, bikin wadah buat teman-teman juga yang hobi desain. Oke. Kalau dari pribadi gimana tuh awalnya? Kalau saya sih agak resah sedikit sih. Ya. Emang resah karena kita pengen ngumpul, pengen ngomong tuh kenapa jauh-jauh banget. Jauh-jauh Tuh jarak. di luar kota luar gitu kota, tuh. iya. Jakarta, Tangerang. Loh, kok di sini nggak ada sih orang-orang yang hebat? Pengen gitu ya? Iya, orang-orang yang hebat mana sih yang di Serang nih? Kok nggak ada bikin seminar atau misalkan berbagi sharing? Gimana caranya penghasilan bisa berdolar-dolar gitu tuh? Iya kan dulu saya kayak resah aja tuh karena jarak jauh. Jauh juga, iya benar. Akhirnya saya sama Ujak, oke, sepakat, klop, Kita bikin. cocok, kita bikin dan jadi gitu tuh. Dan ya seminarnya akhirnya terlaksana gitu tuh. Ada yang ngobrol-ngobrol segala macam, ilmu kita dapat banyak. Sampai sekarang Tambah. masih aktif juga, Masih dan aktif. insya Allah nanti ke depan juga bakal terus aktif. Iya, Pastilah ya, pastilah. bakal bertambah juga ya. Pasti ininya. sih. Iya. Pasti itu Selama industrinya masih ada, pasti komunitas kita masih jalan lah. masih jalan terus gitu ya. Cuma emang kita jarang meet upnya ini gara-gara pandemi. Jadi nggak bisa meet up kita nih ya, udah lama banget. berapa lama? Terakhir tuh kita bulan Maret ya. 4 bulanan lah Kita pas Oke. 1 tahunan lah kita Iya. kita apa Udah namanya? cukup lama Udah ya. cukup lama. Udah cukup
lama setahunan berarti sampai sekarang juga belum meet up lagi. Belum. Biasanya cuma kumpul meet up, sharing lagi, kolaborasi lagi, Iya. gitu kegiatan-kegiatannya. Mm-mm. Kalau program kerja khusus ada nggak? Nggak ada ya? Enggak sih, justru program kerjanya kita terapin di grup WhatsApp-nya. Jadi kayak upload desain tematik gitu loh. Jadi misalkan minggu ini kita temain yang flat design nih. Ayo teman-teman yang hobi di flat design upload karya-karyanya di sini. Kadang kita juga ikut IGD sih ya, ikut pusat. Kalau pusat ada tema ini, ayo kita ikut pusat yuk. Gitu. Hmm. Jadi dari hal kecil kayak gitu kita bisa nyalurin skill mereka ke profesi yang mereka sesuai gitu sama bidang mereka. Mereka, oke. Kan misalkan dari karya mereka yang diupload nih flat design-nya bagus nih anak nih gitu. Mungkin ada perusahaan yang mau sama dia gitu kan. Aduh, iya, Akhirnya kalau ditarik. ngomong-ngomong perusahaan juga, kita juga sering-sering kan, kita kan di perusahaan nih, oh ini ada kerjaan di teman, gue butuh teman nih buat kerja bareng, ayo ikut sama gue gitu tuh. Jadi emang buat sharing ya, buat ngajak mereka juga yang belum kerja di situ, biar gabung kerja bareng gitu sama kita. Bareng-bareng. Iya. Kayak kita berdua kan bareng nih kerjanya juga tuh kalau lagi ada kerjaan. Ya Gitu. sejauh ini sih yang saya rasain manfaatnya itu sih. Jadi ada teman yang lagi ada project gede misalkan Gede dia banget. nggak nggak bisa pegang projectnya sendiri. Ya. Akhirnya ya larinya ke anak-anak grup. Yo ini ada project kayak gini nih, kira-kira ada yang bisa bantu nggak? Hmm. Gitu. Oh gitu, saling Tapi aja. sesuai spesifikasinya nanti. Oke. Gitu. Kalian ada spesifikasi khusus gak? Ada. Iya, ada. Harus Pasti ada. ya? Oh. Karena Setiap orang pasti? setiap orang pasti stylenya beda-beda kan. Hmm. Jadi kalau misalnya kita dapat project yang memang kliennya suka dengan style kita, otomatis kita juga nyari yang stylenya sama. Sama. Heeh. Oke. Kayak misalkan saya itu suka bikin motion grafis kan. Oke. Saya butuh ilustrator yang bisa cocok sama ilustrasi saya mana. Nah, Wijak nih cocok misalkan, ya udah saya tarik Wijak. Oh gitu. Iya, atau Saya dapat misalkan cuan. yang sering bisa majalah siapa? Wijak juga bisa. Oh, Wijak aja lah, ambil aja gitu tuh. Atau yang bisa 3D teman saya ada, saya tarik yang sana gitu tuh. Atau yang mau bikin font, ada lagi. Tarik aja gitu. Beli font dari mereka gitu. Oke. Nah, mungkin Negeri Sultan juga khawatir atau mungkin bertanya-tanya khawatir nggak sih kalau ternyata kalian kan sebagai freelancer gitu, apakah memang di komunitas itu juga suka ada terus sih job yang masuk atau pekerjaan yang masuk yang walaupun tadi katakanlah ini gue nggak bisa nih ininya desain kayak gini, stylenya kayak gini nih, ada yang mau ngambil nggak atau ada yang mau bisa bantu nggak, itu kalian khawatir nggak kalau misalkan tidak dapat pekerjaan? Apa selalu ada? Dari mana sih itu adanya? Bisa dijelaskan? Tuhan. Dari Tuhan. Coba Gimana rezeki tuh? dari Bisa Tuhan nggak? nih. Enggak. Gimana tuh? Ada juga. Apa ya? Nggak tahu sih, kalau selama ini saya tahu-tahu ada aja. Kalau saya, nggak tahu kalau Ridwan. Jadi tahu-tahu ada klien yang masuk tuh tahu dari si Anu gitu tuh. Ternyata orang grup Serades juga gitu tuh. Iya. Jadi ngelempar project, dia ngasih kontak saya gitu. Akhirnya si kliennya ngontak saya gitu. Kalau saya gitu sih. Kalau desainer kan asetnya emang dari portofolio ya. Iya. Karena kita kan sering ningkatin portofolio juga. Hmm. Nah, dari portofolio itu kita tahu kita skillnya sampai mana kan bisa ngeliat dari portofolio. Nah, kadang kalau Wijak kan lu sering ke ini kan freelance atau Iya. fiverr.com. Oh, iya. Nah, itu dari klien-klien luar negeri kan biasanya kalau Wijak. Nah, kalau saya sih belum khawatir karena apa ya? Masih ada yang tetap. Kalau saya kan ada yang tetap, masih ada yang tetap. Jadi kalau nyari klien dari luar belum. Kalau Wijak emang dia struggle banget nih di freelance nih. Harusnya yang khawatir ya gimana tuh Jak? Iya, Ya, bener. gimana? Harusnya saya yang khawatir. Lebih khawatir gitu. Enggak. Enggak khawatir kan? Enggak sih, biasa aja. Karena emang Soalnya seminggu tuh pasti ada Pasti aja ada. yang datang Ada aja selalu. Ada. Dari manapun itu ya? dari manapun. Nggak tahu dari Jadi mana. apa ya, trafficnya kita dapat dari portofolio yang kita pajang kayak misalkan di Instagram, di Behance, Dribble dan lain-lain. Oh, Nah dari situ klien-klien tuh ngelihat karya kita, akhirnya masuk. jadi nggak cuma portofolio di sosial media juga, tapi kalian juga mungkin di digital lain juga, Iya, platform lain juga gitu ya? Heeh. Oh, Kalau majang Nah, karyanya gitu. betul. ada juga kalau sekarang kan banyak marketplace ya, kayak macam Fiverr, Upwork.com, apalagi ya, kayak freelancer, 1000 lancer. Freelancer. Oh yang iya. Iya. Nah di situ kita bisa nyari project di situ. Oh, iya, juga suka dapetin aja dari situ gitu ya? Alhamdulillah sih ada aja. aja gitu. Iya. Tapi kalau misalkan kalian emang mau niat itu di desainer, ya kalian harus bagusin portofolio di platform yang kayak tadi itu. Sama satu sih LinkedIn sih. Kalau menurut saya LinkedIn LinkedIn. itu udah kuat Penting ya, banget. penting. LinkedIn penting banget. bener. Penting banget. 70% kayaknya penghasilan Dari saya dari situ? situ. Dari LinkedIn. Dari LinkedIn. Wah, Iya, 70%.
Boleh dicoba. Di tuh, sana kan Ustaz. ada Di sana terkumpul kalau- para job seeker ya. Iya, job seeker pada Iya, nyari di iya situ. benar. Iya, separohnya paling dari luar-luar gitu kan. Dari teman-teman, mouth of mouth kan, mulut ke mulut gimana caranya gitu kan. Kenal kita, ya kita direkrut, dapat. Alhamdulillah. Tapi sejauh ini kayaknya kalian enjoy aja, nggak khawatir gitu kalau nggak dapat Enjoy aja. pekerjaan. Karena memang kalau Hani sendiri ngelihat sekarang kan zamannya serba digital, ya nggak sih? Apa-apa Itu. kayaknya orang juga butuh banget gitu. Kayak di postingan Instagram aja sih, siapa sih yang nggak pengen di postingannya bagus, ya Betul. kan? Siapa sih yang nggak pengen kalau kita ngeposting ya ada ya minimal foto lah, foto juga diedit, kalau diedit gitu kan. Iya, iya. Apalagi yang mungkin ya orang setiap hari, mungkin ya di Indonesia setiap hari ada yang nikah, butuh desain untuk undangan. Setiap hari ada yang ada acara, ada event segala macam, butuh desain flyer segala macam, ya nggak sih? Iya, Gitu nggak sih? dari kita buka mata sampai kita tutup mata, kita bakal dihiasin sama desain grafis. Mm-mm. Itu pasti. Pasti. Dari lihat kita kan buka Iya, apa? bener ya. Pasti. Iya, Orang gua bakal mikir butuh. gitu. Mm-mm. Oh iya benar-benar. Pasti butuh desain grafis. Orangnya aja yang maksud saya desainernya aja gimana cara penyesuaiannya, dia mau fokus kemana gitu. Betul. Luar biasa sekali Dr. Sultan. Waduh makin seru. Hani juga masih pengen nanya-nanya lagi nih, masih terkait tentang desain grafisnya juga. Gimana sih untuk jadi desainer yang profesional? Kita bakal bahas di segmen nanti. Kita harus jeda dulu terlebih dahulu nih, nggak apa-apa ya? Apa? Jeda dulu ya. Ya, Jeda oke, lagi. siap. Kita istirahat dulu, jeda dulu karena udah berapa menit ini kayaknya udah cukup lama nih ya. Nanti kita bakal bahas-bahas lagi dan juga tentunya di segmen akhir nanti kita bakal main game sedikit, boleh? Boleh. Wah, Gak gimana apa-apa nih? ya. Gak apa-apa ya main game Siap, sedikit siap. gitu. Pokoknya kita bakal bahas banyak hal juga tentang yang tema tadi Hani sebutin. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Gen Mood, generasinya anak muda.